Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama Bang Irwan. Mudah-mudahan sahabat Irwan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin membahas sedikit tentang server Proctor untuk ANBK ya. Oke, langsung saja. Sebelum ke TKP, buat yang baru gabung, belum mensubscribe, belum mendukung konten Bang Irwan, monggo di subscribe, di like, dan di share. Buat yang sudah gabung, terima kasih. Cekidot, kita langsung saja ke TKP. Sebelum melakukan apa yang telah kita rencanakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, kondisikan antivirus di komputer server dalam keadaan off atau mati. Misalnya ada antivirus Madaf ya, kita bikin nonaktif proteksi ya. Setelah itu mungkin bisa kita exit ya jika ada. Selanjutnya masuk ke security ya, security Windows ya. Windows security kita masuk, kita buka ya, masuk ke bagian virus dan threat protection. Nah, di bagian ini untuk real time nya ya, manage setting ya, di sini harus kita off kan ya, kita matikan, tidak aktif ya, tekan tombol ya. Kemudian ke bawahnya pun kita bikin tidak aktif ya, tidak aktif ya, tidak aktif. Setelah itu baru kita melakukan eksekusi apa yang harus kita lakukan ya. Kita harus memiliki bahan-bahan seperti Exambro, kemudian New VHD ANBK nya ya. Setelah kita memiliki bahan-bahan ini, kita backup terlebih dahulu ya, kita copy, karena yang fresh atau yang kita baru dapatkan itu kita jadikan master ya. Kita copy ya, kita klik kanan, tekan tombol salin atau copy. Setelah disalin di tempat ini juga ya, dengan kapasitas yang lumayan agak besar, yaitu hampir 22 GB ya. Kita tunggu sampai selesai pengkopian VHD ANBK 2021 ya. Oke sahabat ya, setelah tercopy ya, di sini ada tulisan copy atau salin. Ini bisa kita rename ya, agar tidak salah ya. Kita bisa ubah nama, klik kanan rename atau ubah nama ya. Misalnya kita ubah ya sesuai dengan keinginan ya, misalnya seperti ini ya, untuk membedakan mana yang istilahnya mana yang akan digunakan dan mana yang menjadi masternya ya, atau yang freshnya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini tercopy ya, jangan lupa settingan dari jaringannya ya, harus diubah ya. Kita klik buka pengaturan jaringan dan internetnya ya. Di sini karena ini hanya sampel ya, internetnya saya menggunakan WiFi untuk internetnya ya. Kemudian untuk bridge-nya, untuk jaringannya ya, kita lihat ya, untuk kabelan yang nanti akan digunakan sebagai bridge-nya ya, kita ubah ya. Kita tekan ubah opsi ya, adapter ya. Ini ya WiFi yang untuk NAT-nya ya, saya menggunakan WiFi. Nah, nanti untuk bridge-nya yaitu ini ya,
Ini saya gunakan untuk bridge atau LAN untuk kliennya. Ya, kita klik kanan kemudian properties. Nah, selanjutnya kita akan temukan internet properties. Ya, kita setting di internet protocol version 4. Ya, kita tekan kemudian tekan tombol properties. Ya, kemudian kita ubah dari obtain ke use the following ya IP address. Kita ketikkan secara manual 168.0.199 ya. Gunakan ini untuk IP address di server Proctor ya, 0199, jangan 0200, karena 0200 itu IP address untuk VHD nya. Nah, jadi kita setting seperti ini 198 199 ya. Boleh juga 198 199 boleh. Selanjutnya kita tekan tombol OK. Nah, kemudian kita tekan tombol close. Kemudian kita close. Nah, sudah. IP address sudah kita setting ya. Kita masuk ke settingan atau instalasi aplikasi VirtualBox. Nah, jadi VirtualBox ini harus kita install ya. Jika belum, maka kita install saja. Diklik 2 kali ya, maka akan terinstall aplikasinya. Jika sahabat sudah menginstalnya ya, akan ada tampilan seperti ini ya, ada repair atau remove. Jika belum, silakan dilanjut hingga instalasi berhasil, kemudian melakukan settingan yang telah ditentukan. Oke, pada saat ini karena saya sudah, maka saya akan cancel ya. Saya akan cancel karena saya sudah menginstalnya ya. Ya, kita buka. Nah, setelah kita buka, maka settingannya akan kita sesuaikan atau kita tentukan agar terbaca VHD yang akan kita gunakan. Nah, ini ada pembaruan versi ya. Di close saja. Nah, setelah tampilan VirtualBox dibuka seperti ini, maka kita membuat mesin ya. Kita tekan new atau mesin baru ya, kita tekan buat baru ya. Di sini ada nama dan sistem operasi ya. Misalnya kita gunakan server ya, garis bawah 01, misalnya contoh seperti ini. Selanjutnya di bagian versi kita ubah ke Windows 2012 ya, 64 bit. Nah, ini wajib ya, wajib mengubah versinya menjadi Windows 2012 64 bit. Kemudian tekan tombol lanjut. Nah, di sini kita bisa men-setting ya, jangan sampai melebihi yang berwarna merah. Ini kebetulan RAM-nya ada 6 ya, 6. Jadi kita bisa ya, ini mengubah jangan sampai mengenai titik merah ya. Jadi harus di sini warna hijau ya. Kemudian tekan tombol lanjut. Nah, di sini itu kita harus menggunakan bagian yang ketiga, yaitu gunakan berkas harddisk virtual yang ada ya. Kita pilih ini kan masih kosong ya, maka kita tentukan, kita pilih berkas harddisk virtualnya ya. Di sini akan ada tampilan seperti ini, maka kita tekan tombol tambah atau add ya, tambah image disk atau add. Kalau kita tekan tombol ini, selanjutnya kita arahkan ke VHD yang telah kita dapatkan atau yang telah kita copy ya. Ya, seperti ini.
Ini ada 2 VHD ya, yang fresh atau sebagai master dan yang copy yang akan kita gunakan untuk ANBK. Kita pilih yang kopian. Selanjutnya kita tekan tombol buka. Selanjutnya kita pilih ya, selanjutnya kita tekan create atau buat. Nah, maka tampilan akan seperti ini jika sudah dipilih ya VHD yang akan digunakan. Selanjutnya setelah ada tampilan seperti ini, kita tekan pengaturan atau setting ya. Kita tekan tombol setting atau pengaturan dan tampil seperti ini ya. Pengaturan yang mendasar itu ialah pertama umum ya, secara umum. Nah, ini kemudian kita ke bagian jaringan atau network ya. Bisa juga ketampilan ya, kita bisa lihat ya. Kemudian ke jaringan, di sini pun ada sistem, motherboard ya, kemudian prosesor ya. Ini karena ada 4 CPU nya ya, bisa kita jadikan 2 karena ada 4 ya, 4 CPU. Kemudian di sini ada motherboard ya, kemudian di sini ada fungsi EV, jam perangkat keras dalam waktu UTC. Nah, di sini kita checklist jam ya atau time. Ya, ini kita checklist. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian jaringan. Di bagian jaringan di sini ada adapter 1. Kita gunakan adapter 1 itu sebagai bridge ya, adapter bridge. Kita pilih bridge ya. Kemudian di sini ada nama ya. Jika memang yang kita gunakan namanya di sini sudah tepat, maka kita bisa langsung memilihnya. Ya, misalnya ini ada 2 ya, di sini ada Dell Wireless, ada Qualcomm. Maka untuk bridge ya, yaitu kita gunakan Qualcomm ya, karena LAN ya. Selanjutnya ada adaptor 2 ya, kita checklist, fungsikan adaptor jaringannya, kemudian terpasang pada NAT. NAT ini ialah internet yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih seperti ini. Jika ingin dilihat tingkat lanjutnya ya akan seperti ini ya, otomatis ya. Selanjutnya kita bisa langsung menutupnya ya, kita tekan saja tombol OK, menyatakan kita selesai men-setting. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa meng-close atau meminimize-nya ya. Kita bisa close, kita tekan tombol close ya. Setelah settingan VirtualBox selesai, maka kita lanjut membuka aplikasi Exambro Admin versi 27.11.19 ya, yang terbaru. Ini kita buka ya, kita gunakan Exambro. Klik kanan pada aplikasinya, kita gunakan run as administrator atau jalankan sebagai administrator. Kita pilih ya, kita pilih lagi, tekan tombol ya. Oke, selanjutnya akan tampil seperti ini ya. Maka untuk hal selanjutnya harus men-set virtual mesin nama. Jadi kita harus ngeset nama mesin yang kita akan gunakan. Kita tekan tombol ini. Kemudian di sini ada pilihan. Kebetulan nama yang saya gunakan server 01, maka saya pilih dan tekan tombol set. Ya, setelah itu maka kita menunggu ya hingga tombol ini start virtual machine berwarna hijau dan tulisan di atasnya mesin server 01 currently is not running. Nah, di sini kita tekan start virtual machine ya. Tombol ini sudah berwarna hijau, maka siap dimulai atau di start. Maka kita tekan saja.
Jadi jika sudah di set atau sudah dipilih dan berwarna hijau, maka kita tekan saja start virtual machine. Biarkan proses. Nah, sudah berjalan ya. Biarkan proses berjalan hingga selesai. Kita tunggu ya. Tunggu beberapa saat. Jadi kalau misalkan VHD-nya itu berhasil seperti tampilan saat ini, itu dinyatakan VHD-nya tidak rusak. Jadi nanti apabila ada kendala, VHD-nya itu meminta password atau tidak bisa lanjut seperti tayangan di depan ini, dicontohkan ini, maka VHD-nya sudah rusak. Jadi perlu membackup kembali VHD yang grace-nya, yang fresh-nya atau masternya lagi. Ya. Jika seperti ini misalnya ada peringatan ya, error ya, browser Chrome. Kita bisa menekan tombolnya di sini. Ya, set Chrome Expat. Ya, ini kita pilih set Chrome. Ya, kita tekan tombol set Chrome Expat. Ya, maka kita akan diarahkan ya untuk mencari aplikasi Chrome ya. Jika ada error di browse Chrome, maka kita buka, kita arahkan ke file program untuk Google Chrome ya. Nah, ini ya, ditemukan di sini ada di file program ya, Google Chrome ya. Kita buka aplikasi ya, di sini ada ya, ditemukan ya. Kita pilih saja, kita pilih, kemudian kita buka. Nah, biarkan sistem bekerja. Ya sahabat, apabila tampilannya sudah seperti ini sudah berhasil ya, sudah berhasil untuk setting server Proctor-nya. Ya, mungkin di sini ada peringatan ya, karena memang spek yang saya gunakan itu tidak mendukung ya. Akan tetapi untuk settingannya itu berhasil dan sudah bisa dilanjut atau sudah bisa digunakan server Proctor-nya ya. Jadi peringatan ini karena memang spek yang digunakan tidak mencukupi ya, di luar spek yang ditentukan. Jadi apabila nanti server Proctor yang dimiliki oleh sahabat Irwan itu memang sudah mumpuni, maka tidak akan ada peringatan seperti ini. Paling tidak saat ini Bang Irwan sudah memberikan tutorial yang gamblang dan gampang ya untuk men-setting server Proctor ya. Jika sudah tampil seperti ini, maka settingan server Proctor sudah berhasil 100%. Oke, sekian apa yang Bang Irwan sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, buat yang baru gabung, yang belum subscribe, monggo di subscribe agar channel Bang Irwan semakin berkembang dan bisa memberikan selalu tutorial-tutorial atau cara-cara yang bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.